Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi ila Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban وعملا متقبلا. وقال في دعاء آخر ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu di kajian rutin kita setiap Sabtu siang di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, membahas kitab Umdatul Ahkam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan janabah, dengan hadas dan cara mengangkatnya. Ada dua jenis hal atau dua macam yang bisa membatalkan atau bisa mengurangi kesempurnaan tohar. Yang pertama adalah najis, dan yang kedua adalah hadas. Maka toharoh itu adalah menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Telah kita bahaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya bahwasanya najis itu cukup dihilangkan, sebagaimana najis sisa buang air kecil, najis jilatan anjing, dan juga najis sisa buang air besar. Kemudian telah kita bahas juga mengenai tata cara mengangkat hadas. Dan hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil yang disebabkan keluarnya salah satu dari dua jalan, yaitu seperti buang air kecil, buang air besar, dan juga buang angin. Hal tersebut menyebabkan hadas kecil. Maka cara menyucikan hadas kecil adalah dengan berwudu. Kemudian hadas besar. Hadas besar dapat disebabkan karena keluarnya mani atau hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Maka cara menyucikan hadas besar yaitu dengan mandi. Dan telah
telah kita sebutkan juga mengenai tata cara mandi, sunnah-sunnahnya, dan juga wajib-wajibnya. Wajib-wajib mandi atau rukun-rukun mandi ada berapa, Ibu? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah, ada berapa? Ada berapa, Ibu? Ada 9. Itu wajib atau sunnah? Nah, wajib-wajibnya itu ada 3. Yang wajib itu ada 3. Rukun mandi ada 3. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Yang pertama berniat. Kemudian yang kedua adalah membasuh anggota-anggota wudu. Membasuh anggota-anggota wudu. Kemudian yang ketiga meratakan air ke seluruh tubuh. Secara ringkasnya ada 3. Adapun tambahannya seperti mencuci kemaluan sebelum kita berwudu, kemudian tambahannya juga adalah menggosok-gosok kepala atau menyela-nyela rambut kepala saat kita mengguyurkannya dengan air. Kemudian sunnah-sunnahnya diantaranya adalah dengan membaca basmalah sebelum memulai mandi. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah wudu seperti berkumur-kumur dan juga membasuh sebanyak 3 kali. Kemudian juga mendahulukan basuhan atau mendahulukan siraman ke bagian tubuh yang sebelah kanan dan diakhiri dengan mengucapkan doa apabila sempat. Apabila tidak sempat maka tidak mengapa. Kemudian kita masuk kepada beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini. Hadis yang pertama yaitu mengenai sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan ibu-ibu. Yaitu hadis dari Ummu Salamah. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Ummu Salamah berkata, Ja'at Ummu Sulaim. Ja'at Ummu Sulaim, telah datang Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim ini? Ummu Sulaim ini adalah istrinya, siapa ibu-ibu? Istrinya Abu Tolha. Ummu Sulaim ini istrinya Abu Tolha. Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Sulaim datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pun berkata, yaitu Ummu Sulaim berkata, Ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu kepada kebenaran. Fahal al-mar'ati min ghuslil
idza talamat, apakah seorang wanita harus mandi jika mimpi? Jadi Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah mengenai sesuatu hal yang pribadi. Makanya didahului dengan sesungguhnya Allah tidak merasa malu apabila mengungkapkan kebenaran. Maka sudah selayaknya kita hamba-hambanya apabila kita bertanya kepada seseorang tentang masalah-masalah pribadi, maka yang ini sifatnya penting dan darurat, maka tidak mengapa. Sebagaimana halnya Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah. Ummu Sulaim bertanya, apakah perempuan kalau mimpi harus mandi? Nah, karena yang mimpi basah itu kebanyakan kaum laki-laki. Maka perempuan kalau mimpi basah juga mandi? Maka Rasulullah pun menjawab, na'am, iya. Idza hiya ra'atil ma, ketika dia melihat air. Ketika dia melihat air. Karena di salah satu sabda Rasulullah juga disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ma'u bil ma', al-ma'u bil ma'. Maksudnya apa? Air disebabkan karena air. Maka maknanya adalah mestilah kita mandi apabila kita melihat air, yaitu air yang disebabkan oleh mimpi. Tapi ini bukan karena ngompol oleh ibu, bukan, tapi air yang lain, air yang menyebabkan hadas besar. Demikian. Jadi disyariatkan bagi kaum wanita juga, kaum perempuan, bahwasanya apabila ibu-ibu melihat air disebabkan karena mimpi, maka diwajibkan juga untuk mandi. Itu diantara faedah hadisnya yang pertama. Wajibnya mandi bagi kaum perempuan apabila mengalami mimpi basah. Kemudian faedah yang kedua adalah fadilatu Ummu Sulaim bi hirsiha 'alal fiqhi fid din. Keutamaan Ummu Sulaim karena giatnya beliau dalam mengetahui ilmu agama. Keutamaan Ummu Sulaim karena giatnya beliau dalam memahami agama. Jadi ibu-ibu sekalian, tidak hanya para sahabat yang sering bertanya kepada Rasulullah, bahkan ibu-ibu dari kalangan sahabiat itu apabila Rasulullah mengadakan kajian, mengadakan majelis, biasanya bertanya ibu-ibu, seperti ibu-ibu jamaah pengajian kita juga. Insya Allah antusias ibu-ibu mengalahkan antusias bapak-bapak kalau pengajian malam Kamis. Biasanya lebih banyak bertanya ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya hanya
sangat gemar dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu, dalam bertanya mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan agamanya. Bahkan diriwayatkan di salah satu kisah bahwasanya Ummu Sulaim ini menikah dengan Abu Thalhah, punya anak ini, punya anak. Kemudian pada suatu ketika berangkatlah Abu Thalhah untuk berjihad bersama Rasulullah. Jadi ditinggallah anaknya yang masih kecil ini bersama dengan Ummu Sulaim. Ditinggal, ternyata ketika pergi Abu Thalhah itu sakitlah anak tersebut, sakit hingga menyebabkan wafatnya anak tersebut. Berdukalah Ummu Sulaim, dan kemudian disegerakan untuk dimakamkan. Kemudian pulang Abu Thalhah setelah sekian lama dan menjumpai Ummu Sulaim. Ummu Sulaim pun menyambut suaminya Abu Thalhah dengan pakaian yang indah, makanan yang terhidang, dan juga dengan rumah yang bersih serta wangi yang wangi untuk menyambut pulangnya Abu Thalhah. Ketika melihat hal tersebut, Abu Thalhah pun heran gitu. Abu Thalhah heran, kenapa kok jadi tiba-tiba begini gitu kan? Kok mewah kali sambutannya? Heran bercampur senang. Kemudian setelah bercerita mengenai keadaan dirinya, yaitu keadaan diri Abu Thalhah, Abu Thalhah bertanya kepada Ummu Sulaim, mana anak kita? Maka apa jawaban Ummu Sulaim? Anak kita sedang beristirahat dengan tenang, jangan diganggu. Maka mendengar hal tersebut, Abu Thalhah pun tenang hatinya. Padahal makna beristirahat ini, ibu-ibu, beristirahat abadi gitu, beristirahat abadi. Bukan hanya beristirahat tidur, tidak, tapi tidur yang abadi. Maka Abu Thalhah dan Ummu Sulaim pun menghabiskan malamnya. Dan kemudian setelah Abu Thalhah tenang, hatinya gembira, perutnya terisi, dan juga senanglah hati Abu Thalhah ini, barulah Ummu Sulaim bercerita pada pagi harinya, wahai Abu Thalhah, semoga Allah merahmatimu. Sungguhnya apabila ada seorang yang menitipkan barangnya kepadamu, apakah engkau tidak ridho kalau dia meminta kembali? Maka Abu Thalhah berkata, ya tentu saja ridho, orang itu punya dia kok, ya. Kan cuma titipan. Maka Ummu Sulaim berkata, sesungguhnya Allah telah mengambil anakmu kembali. Maka sedihlah si Abu Thalhah, sedihlah Abu Thalhah, tapi tetap bersabar. Kemudian Abu Thalhah dan Ummu Sulaim menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah, dan kekeriangan Rasulullah menceritakan hal tersebut. Maka Rasulullah pun bersabda, "Asyir, kabar gembira untuk kalian, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada kalian anak atau karunia dari perbuatan kalian tadi malam." Jadi Allah menganugerahkan anak, yaitu dengan hamilnya Ummu Sulaim setelah malam tadi. Menitipkan anak sebagai pengganti dari keteguhan Ummu Sulaim dan kesabaran Abu Thalhah. Dan diriwayatkan juga bahwasanya anak ini punya anak lagi
atau disebutkan mereka memiliki 10 orang anak dan semuanya itu hufazul Quran, semuanya itu hafiz, semuanya itu menjadi anak-anak yang soleh. Semoga Allah menghormati Ummu Sulaim dan Abu Thalha. Jadi itu kisahnya ibu-ibu mengenai Ummu Sulaim dan keutamaan beliau. Baik, untuk hadis selanjutnya apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya hadis selanjutnya bercerita tentang jumlah atau kadar air yang digunakan oleh Rasulullah untuk mandi. Jumlah atau kadar air yang digunakan Rasulullah untuk mandi. Jadi berapa jumlah kadar airnya? Riwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ini adalah keturunan ketiga dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya dahulu beliau bersama dengan ayahnya yaitu Ali bin Al-Husain, Ali Zainul Abidin kalau kata orang, Ali Zainul Abidin. Zainul Abidin itu adalah gelar dari Ali bin Al-Husain. Inda Jabir bin Abdullah, bersama dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa indahu qaumun fas'alu 'anil ghusl. Dan bersama dengan mereka juga di sekeliling mereka itu ada sekelompok orang. Dan mereka itu bertanya tentang bagaimana cara mandi Nabi. Maka Jabir bin Abdullah pun berkata, yakfika so. Maka Jabir berkata, cukup air yang kamu gunakan itu sebanyak 1 so. Cukup air yang kamu gunakan itu sebanyak 1 so. Jadi kalau kita mandi ibu-ibu disunahkan, ini sunnahnya, karena Nabi melakukan itu. Jadi sunnahnya itu kita menggunakan air sebanyak 1 sok. Berapa itu 1 sok? Yaitu sebanyak 4 tampungan kedua tangan orang dewasa. Sebanyak 4 tampungan tangan orang dewasa. Laki-laki dewasa afwan. Jadi kalau bapak-bapak itu menggabungkan kedua tangannya seperti mau berdoa itu seperti berdoa, itu diciduk air kemudian ditampungkan ke sebuah wadah. 4 kali cidukan itu itulah 1 sok. Jadi sebanyak itu sekitar, kalau enggak salah lebih kurang itu 1 gayung. 1 gayung. Kok menurut ibu cukup kayak gitu? Enggak. Nah, itulah dibilang, ada orang yang bilang itu Bu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini juga ada. Faqala rajul, seorang berkata, "Ma yakfini, tidak cukup untukku." Masalah ibu. Jadi faktual ya. Hadis ini bercerita demikian, ibu-ibu pun menjawab enggak cukup juga. Faqala Jabir, maka Jabir pun berkata, Jabir bin Abdullah berkata, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ron wa khairun minka. Meskipun itu tak cukup untukmu, tapi itu cukup untuk orang yang lebih lebat rambutnya dan lebih baik daripada dirimu. Siapa itu ibu-ibu? Rasulullah.
Jadi Rasulullah pun begitu, masya Allahnya ya. Mandi beliau itu sangat hemat air gitu. Cukup satu gayung udah bisa mandi janabah. Nah, kalau kita mungkin tak cukup Bu, kurang geres gitu ya. Kayak ada masih tinggal daki-daki itu ya. Ini sebenarnya kalau kita paskan ke wajib-wajib mandi tadi itu ibu-ibu, ke rukun-rukun mandi tadi, sebenarnya air 1 ember itu sudah mencukupi sebenarnya. Karena apa? Wajib rukun-rukun mandi tadi apa aja? Wudu bisa kita maksimalkan. Kemudian kita guyurkan setengah gayung tadi ke sebelah kanan dan setengah gayung ke sebelah kiri. Kita usapkan, kita ratakan airnya itu sampai mengenai seluruh tubuh. Kita gosok-gosok rambut, selesai. Nah, jadi tidak harus basah gitu. Tapi air telah mencapai seluruh bagian tubuh. Itulah mandi yang disyariatkan. Kalau kita kan mesti gobyos gitu kan, kalau bahasa apa ya, gobyos gitu. Harus kena semuanya itu, harus nampaklah mandinya itu. Kalau Rasulullah itu karena Allah Ta'ala alam, di Arab itu kan dianya dulu sangat, air itu merupakan komoditas yang sangat sangat langka gitu kan ibu-ibu. Nggak seperti kita di Indonesia ini, di mana-mana ada air gitu. Kalau di Arab itu air itu komoditas yang langka. Dan menghemat air itu termasuk hal-hal yang baik, bahkan didukung oleh syariat. Bahkan di salah satu hadis dhaif disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berhematlah kalian terhadap air ketika berwudu walaupun di pinggir sungai. Itu hadis dhaif ibu-ibu. Jadi tapi maknanya sahih. Berhematlah kalian dengan air untuk berwudu walaupun kalian itu di pinggir sungai. Rasulullah berwudu sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah berwudu itu cukup dengan 1 mud. 1 mud itu berapa ibu-ibu? Tangkupan tangan orang dewasa. Segitulah banyaknya. Kalau kita umpamakan 1 gelas aqua, nah 1 aqua gelas, segitulah wudu Rasulullah, 1 mud. Jadi apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah berhemat dalam memakai air. Berhemat dalam memakai air ketika bersuci. Berhemat ketika memakai air, dalam memakai air ketika bersuci. Itu untuk pembahasan seputar mandi janabah. Kita masuk ke pembahasan utama kita atau tema utama kita, yaitu at-tayammum. Tayammum adalah, atau tayammum menurut syariat adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu yang suci. Mengusap wajah dan kedua tangan, itu sebutkan juga telapak tangan, dengan debu yang suci.
sebagai pengganti toharoh menggunakan air ketika beruzur atau tak bisa memakai air. Itulah dia namanya tayamum. Jadi tayamum itu adalah kegiatan bersuci dengan mengusapkan wajah dan telapak tangan atau tangan dengan debu yang suci sebagai pengganti bersuci dengan air ketika beruzur atau tak bisa menggunakan air. Itulah namanya tayamum itu. Dan tayamum ini adalah salah satu hal atau salah satu syariat yang dikhususkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahri." Aku diberikan 5 keutamaan di mana tidak pernah diberikan kepada nabi dan umat sebelumku. Yang pertama keutamaan beliau apa ibu? Nusirtu birru'bi masirata syahri. Aku ditolong dengan rasa takut yang menimpa musuh-musuh dalam rentang waktu 1 bulan. Jadi sebelum berperang ibu, musuh sudah ditimpa rasa takut sebulan sebelum Rasulullah berangkat untuk menemui mereka. Jadi musuh sudah takut duluan sama Rasulullah. Itulah keutamaan beliau. Kemudian yang kedua, wajuhilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku seluruh bumi ini sebagai masjid, tempat sujud dan alat untuk bersuci. Jadi bumi ini ibu-ibu, baik tanahnya maupun airnya dapat digunakan untuk bersuci. Itulah keutamaan Rasulullah dan umatnya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Sehingga dengan jadikannya bumi itu sebagai masjid dan juga tempat bersuci, maka tidak ada seorang pun dari umat Nabi yang ketika datang waktu sholat maka langsung sholat. Kalau umat-umat terdahulu ibu-ibu rumit apanya? Prosesi ibadahnya mesti ada inilah, mesti ada itulah, dan tidak bisa terpenuhi. Dan juga di antara faedah mengapa tayamum ini disyariatkan, karena 2 benda ini yaitu air dan juga debu adalah 2 benda yang sangat umum dijumpai di dunia ini dan mencakup seluruh dunia. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan toharoh atau bersuci, dan juga tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Karena Allah telah mudahkan, sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma yuridu sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, wa ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Tidaklah Allah menginginkan untuk kalian itu kesusahan, akan tetapi Allah ingin untuk menyucikan diri kalian, wa yutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun,
dan juga untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian dan sehingga kalian itu bisa bersyukur, yaitu dengan sholat. Kemudian apa keutamaan beliau lagi? Wa hillat li al-maghanimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan sebelumnya itu tidak halal untuk nabi-nabi mereka. Waktu itu asy-syafa'ah. Kemudian yang selanjutnya adalah aku diberikan syafaat atau aku diberikan hak untuk memberikan syafaat. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak bisa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nas 'ammatan. Dan nabi-nabi terdahulu itu hanya diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi ada 5 keutamaan nabi yang dimiliki hanya oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah rasa takut yang menimpa musuh beliau jarak sebulan. Yang kedua adalah dijadikan bumi ini sebagai tempat sujud dan juga toharo untuk umatnya. Kemudian dihalalkan untuk beliau mengambil harta rampasan perang. Kemudian beliau diberikan juga syafaat atau kemampuan untuk memberikan syafaat. Dan yang kelima adalah beliau diutus untuk seluruh umat manusia atau seluruh alam. Kemudian bagaimana tata cara toharo ibu-ibu? Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Ammar bin Yasir bercerita atau mengabarkan, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah fa'ajabtu falam ajidil ma. Aku diutus Rasulullah pergi untuk suatu keperluan. Rasulullah menyuruh Ammar bin Yasir untuk melaksanakan suatu keperluan. Fa'ajnabtu falam ajidil ma. Maka ketika sedang pergi atau sedang berada di perjalanan, beliau junub dan tidak menjumpai air. Fatamarratu bis sa'idi kama tamarrahu ad-dabbatu summa ataitun nabi. Maka beliau pun berguling-guling di tanah sebagaimana hewan-hewan itu berguling atau mandi debu. Kalau ibu-ibu pernah lihat burung lagi atau merpati atau ayam lagi di tumpukan pasir, kadang dia akan itu kayak mandi dia. Seperti itulah Ammar bin Yasir. Jadi debu itu digosok-gosokkannya, dibalurkannya ke seluruh tubuhnya, berguling-guling dia di atas pasir. Sebagai pengganti apa ibu-ibu? Pengganti mandi junub. Maka Rasulullah pun bersabda, beliau pun menceritakan itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun bersabda, innama kana yakfika antaqula biyadaika hakadha. Summa daraba biyadaihi al-ardo darbatan wahidatan summa masaha shimala 'alal yamini wa zahara kaffaihi wa wajhah. Ammar bin Yasir, tak perlulah kau macam begitu, tak perlulah engkau berguling-guling, jawaban Rasulullah. Akan tetapi cukup engkau lakukan seperti ini. Engkau pukulkan bumi ini dengan tanganmu. Jadi pukulkan tanah itu ke tanah ibu-ibu. Pukulkan kedua tanganmu ke tanah 1 kali. Satu kali pukulkan ke tanah. Angkat dan usapkan ke tanganmu yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri, kemudian usapkanlah wajahmu. Gitu ibu-ibu. Jadi kaifiatnya adalah yang pertama berniat
tayamum. Nah, itu berniat tayamum. Yang kedua adalah mencari tanah atau debu yang suci. Mencari tanah atau debu yang suci. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, memukulkan tanah tersebut dengan telapak tangan sebanyak 1 kali. Dipukulkan itu ibu-ibu, plak gitu. 1 kali. Kemudian yang keempat apa? Mengusap kedua telapak tangan atau kedua tangan dimulai dengan yang kanan, kemudian yang kiri, dan mengusap wajah. Jadi 1 kali gerakan. Habis kita pukulkan tangan kita ke tanah, kita langsung usapkan ke tangan yang sebelah kanan, kemudian balik ke sebelah kiri dan langsung mengusap wajah. Demikian ibu-ibu. Itu mengenai kaifiatnya atau tata caranya. Kemudian faedah dari hadis tersebut yang pertama adalah bolehnya bertayamum ketika janabah atau ketika junub jika tidak menemukan air. Bolehnya tayamum ketika junub jika tidak menemukan air. Kemudian sah enggak sholat kita dengan tayamum itu? Walaupun kita junub, sah insya Allah ibu-ibu. Sah. Dengan catatan tayamum hanya boleh digunakan untuk 1 kali sholat atau untuk 1 kali sholat wajib. Jadi misalnya ini ibu-ibu, kita tidak mendapati air pada waktu sholat subuh misalnya, kita bertayamum. Nanti waktu sholat zuhur kita mesti tayamum lagi untuk sholat zuhur. Kemudian jika masuk sholat asar kita tayamum lagi untuk sholat asar. Nah, demikian. Namun apabila digunakan untuk sholat sunnah maka tidak mengapa. Misalnya kita sholat subuh, kemudian untuk sholat misalnya kita sholat zuhur, kemudian kita setelah sholat zuhur itu langsung kita sholat rawatib. Nah, maka ini boleh dengan tayamum yang tadi kita gunakan untuk sholat zuhur. Begitu juga dengan sholat-sholat yang waktunya itu berdekatan dengan sholat wajib, seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, ataupun sholat witir setelah sholat isya. Maka boleh dengan tayamum itu. Adapun untuk sholat yang waktunya sudah berganti, misalnya kita tayamum untuk sholat subuh, kemudian masuk sholat duha. Duha sama subuh itu beda nggak waktunya ibu-ibu? Beda nggak? Nah, sudah berbeda waktunya. Nah, jadi kita mesti tayamum lagi untuk sholat duha. Meskipun sholat duha itu bukan sholat wajib, tapi karena waktunya sudah berbeda, maka kita diharuskan untuk bertayamum kembali.
Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, bahwasanya orang yang berijtihad, bahwasanya orang yang berijtihad, jika salah, maka mesti mengikuti hal yang benar. Bahwasanya orang yang berijtihad jika salah maka wajib untuk mengikuti yang benar. Maksudnya bagaimana ini? Misalnya dalam kasus Ammar bin Yasir ini, beliau tayamumnya itu dengan kayak mana tadi ibu-ibu? Mandi atau guling-guling di pasir tadi. Itu kan berijtihad beliau, berkesimpulan, oh bolehnya kayak gini, mungkin kayak gini caranya, gitu ya. Dengan ilmu yang beliau miliki, berpendapat seperti itu. Namun setelah dikonfirmasi kepada Nabi, bukan seperti itu caranya ternyata. Caranya adalah dengan hanya menepukkan tangan, mengusap tangan, kemudian mengusap wajah, selesai, tak usah berguling-guling. Maka perbuatan Ammar bin Yasir tadi yang keliru itu mesti mengikuti yang benar yang diajarkan oleh Nabi. Contoh juga ibu-ibu, misalnya kita sholat di perjalanan, tak tahu arah kiblat. Misalnya kita berpendapat, kiblatnya kayaknya ke arah kanan gitu misalnya, ke arah kanan. Ternyata kiblatnya ke arah kiri. Kita berijtihad dari di awal, berpendapat dari di awal sesuai dengan ilmu kita. Ternyata setelah dikonfirmasi, dicek lagi yang benar ternyata yang sebelah kiri. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti yang benar. Jangan kita paksakan pendapat kita. Demikian ibu-ibu untuk pembahasan hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai haid dan hal-hal yang berkaitan dengan haid. Setelah itu selesailah kita dari kitab Toharoh. Setelah itu selesai kita dari kitab At-Toharoh. Allah Ta'ala alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ada beberapa menit tersisa yang bisa kita gunakan untuk tanya jawab ibu-ibu. Apabila ada ibu-ibu yang ingin bertanya maka dipersilahkan. Ya, silahkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama mengenai ijtihad tadi, apabila salah
bagaimana keadaan orang tadi? Apakah perbuatannya sebelum ketika dia berijtihad salah itu apakah masih terhitung pahalanya? Yaitu al-mujtahidun atau orang-orang yang berijtihad itu apabila salah mendapatkan satu pahala, apabila benar mendapatkan dua pahala. Jadi tidak diapakan, tetap dihitung. Karena dia berijtihad itu atas dasar ilmu yang dia miliki. Atas dasar ilmu yang dia miliki, maka tetap dihitung pahala dan tetap amalannya itu dianggap sah. Seperti contohnya kita misalnya dahulu gitu kan, dahulu berwudunya dengan ilmu yang kita peroleh gitu. Ternyata setelah kita pelajari ada hal-hal yang sunnah-sunnah wudu yang mesti kita kerjakan, misalnya entah itu mengusap kepala, entah itu mengistinsyak dan istinsar contohnya. Dulu kita kan cuma usap-usap hidung aja itu misalnya. Setelah kita belajar, kita hirup airnya, maka ijtihad yang kita lakukan pada masa lalu itu tetap dianggap pahala dan tetap dihitung amalannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi bukan? Yang kedua tadi, kita sakit, kemudian dari mana kita bisa tayamum karena sedangkan tidak ada debunya. Sungguhnya Allah telah mempermudah gitu. Jadi tidak harus debu yang setumpuk gitu. Seperti di pasir-pasir atau disediakan pasir untuk tayamum, enggak gitu. Debu itu dianya ada di setiap tempat, tapi kadarnya itu berbeda-beda. Kalau di luar rumah debunya itu memang bertumpuk kan. Di dalam rumah itu debunya ada tapi lapisannya tipis. Lapisan tipis debu ini sudah dianggap bisa untuk toharo atau dianggap bisa untuk tayamum. Jadi debu-debu yang menempel pada permukaan benda-benda yang bisa terjangkau oleh orang yang sakit, maka bisa digunakan untuk tayamum. Ibu bagaimana? Baik. Iya Ibu, silahkan. Mengenai wanita haid setelah saya telah lagi, insya Allah tidak mengapa orang yang berada di masjid dengan syarat orang haid yang berada di masjid dengan syarat yang pertama tidak dikhawatirkan pada dirinya itu tumpahan darah ketika dia haid. Jadi sudah terlindungi itu, tidak dikhawatirkan adanya tumpahan atau adanya tetesan dari darah haid tersebut. Apabila itu sudah terpenuhi, maka tidak mengapa dia berada di dalam masjid, asalkan dia tidak beribadah, baik membaca Quran atau sholat. Itu. Jadi berada di dalam masjid saja tidak mengapa untuk mendengarkan ceramah atau mendengarkan kajian atau untuk sekedar membersihkan masjid, itu tidak mengapa, dengan catatan diperhatikan agar tidak ada tetesan atau tumpahan dari darah tersebut. Allah Ta'ala. Baik Ibu, mungkin ini saja pembahasan kita pada siang hari ini. Apabila itu berupa ilmu dan hidayah yang bermanfaat untuk kehidupan kita, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kekurangan berupa ilmu dan cara penyampaian dari bahasa